Terima kasih Dito. Ketar-ketir nggak barusan Dito? Deg-deg pas gimana gitu? Lumayan di rumah langsung di-strap saya. Masa di-strap? Enggak lah. Ayu itu orangnya santai, lu yang gak asik. Oke, aku pengen ngebahas sedikit ya tentang yang namanya human trafficking. Atau ini satu hal yang disebut jual beli manusia ya. Ini satu hal yang dari dulu setiap aku baca atau saya suka nonton film berdasarkan ini, itu bikin hati jadi gimana gitu, jadi gemes sendiri. Mungkin kalian pernah nonton film Perempuan Punya Cerita? Nah itu ada 4 cerita tuh di Perempuan Punya Cerita itu, salah satunya adalah mengenai human trafficking. Nah seperti dilansir okezone.com, ini berdasarkan data International Organization for Migration ya atau IOM, jumlah perdagangan manusia ini terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang pada periode Maret 2015 sampai Desember 2014. Jadi angka ini menjadi jumlah paling besar di antara negara-negara tempat terjadinya human trafficking di dunia. Paling besar, can you imagine? Dari jumlah tersebut 950 adalah anak-anak. Anak-anak. Dan 4.000 lebihnya orang ini adalah wanita usia dewasa. 18% merupakan lelaki yang mayoritas mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal, buruh, termasuk yang bekerja di perkebunan sawit. Nah seperti yang ditemukan atau dilansir di Republika, perdagangan manusia bahkan bukan menimpa kalangan kelas menengah ke bawah dengan alasan faktor ekonomi, karena biasanya yang terjadi adalah seperti itu. Tapi sekarang ini katanya mulai bergeser ke ranah masyarakat elit. Jadi tren ini muncul karena perkembangan akun jejaring sosial. Human trafficking mulai memanfaatkan teknologi. Ya makanya itu hati-hati untuk anak-anak yang sudah mulai punya Facebook. Kita sering dengarkan dia menghilang. Dia kenalan sama orang di Facebook lalu janji ketemuan terus menghilang. Kita nggak tahu ternyata diambil orang untuk dijadikan prostitut dan lain sebagainya. Dan ini kita harus lebih hati-hati, ya harus lebih bijak dalam bersosialisasi menggunakan media. Jadi kita harus lebih pintar dari teknologi. Iya teh. Kamu pernah di Facebook kamu ada yang ngajak kenalan atau apa, minta ketemuan di pos satpam atau di... Enggak, itu harus hati-hati. Iya, Kadang-kadang mereka tampil dengan wujud cewek kece atau apa, ternyata hilang begitu saja. Karena aku pernah lihat ada satu video gitu teh, ada tentang tes orang di Facebook, cuman modal ganteng, terus dia message untuk anak cewek di bawah umur yang apa ya, dia kurang paham tentang hal-hal seperti itu, diajak ketemu orang ganteng, main datang aja. Itu sebenarnya riset dari seorang ganteng itu. Oh oke, dia ngetes gitu maksudnya, oke. Jadi sebenarnya bahaya banget sih kasus penjualan anak itu, terus kayak digunakan untuk kawin kontrak. Oh iya benar, iya kan? itu untuk sering, mendapatkan properti di suatu negara. Iya atau benar. sebagai macam untuk suatu keuntungan orang itu. Iya, dan yang paling marak itu sekarang adalah anak-anak muda ini atau anak-anak kecil malah ya. Karena anak-anak kecil termasuk kayak anak saya aja sekarang. Ibu aku boleh nggak punya Instagram atau punya ini, punya itu. Dia minta Facebook kemarin, saya bilang aduh Facebook ngeri banget ya Rajata. Enggak, cuma untuk game aja. Tapi oke Rajata, di Facebook ini teman Rajata cuma boleh ibu aja. Oke, selain ibu kamu nggak boleh berteman sama siapa lagi. Yang we have to control. Kita jangan sampai lepas kontrol, jangan sampai kita, oh ya anak lagi ketemu sama temen-temennya. Dan jangan lupa yang jagain Rajata juga harus diajarin banget sih teh untuk yang jagain mbaknya atau udah nggak ada mbaknya, udah gede. Iya, driver atau itu bisa benar. jadi. Aku jadi bikin Facebook buat Pak Husen gitu makanya. Tapi ngeri ya kalau bicara human trafficking ini. Aku mau ngundang seorang cewek kece, kembaranku juga, tadi juga mau di kembaranku. Ini semua orang kece kembaran aku juga bingung kok dikembar-kembarin sama mereka. Ada Wulan dari Herman di sini. Selamat datang kembali. Terima kasih. Sehat kamu? Sehat, alhamdulillah. Silakan duduk. Oke, Dito behave yourself ya. Wah, ada yang ganteng sekarang ya. Ada yang ganteng. Kemarin aku yang paling ganteng, sekarang ada yang ganteng lagi. Jadi kita berdua yang ganteng. Bulan, apa pendapat kamu tentang human trafficking? Kayak tadi aku sudah sebutkan di Indonesia ini paling tinggi sekarang. Yang pasti aku sedih banget ya. Tadi aku sempat dengar Sarah bilang kayak wanita apalagi paling banyak gitu. Yang pasti sedih aja gitu. Apalagi di zaman sekarang kita harusnya lebih peduli, kita harusnya lebih paham kayak dalam media sosial, kita bisa menggunakan internet, bercari tahu gitu. Mungkin kita lebih peduli aja untuk sesama biar ini
bisa kita atasi bersama gitu. Dan sedih aja kan masa Indonesia negara yang paling banyak gitu human traffickingnya gitu. Iya benar, mungkin karena ya memang faktor ekonomi juga gitu ya, semua orang butuh duit so they're desperate, mereka desperate to do anything. Hah? Edukasi juga nggak sih? Iya itu jadi pertama faktor ekonomi, tapi terus sekarang kan tadi sudah disampaikan bahwa itu kan sekarang juga kena ke ranah ke publik yang elit juga, bukan cuman kelas-kelas di menengah ke bawah gitu. Karena ya itu mereka semua punya teknologi, tapi mungkin tidak bijak dalam menggunakan jaring sosial gitu. Kamu pernah misalnya di akun jejaring sosial kamu gitu ketemu hal-hal yang aneh gitu, misalnya ada foto kamu tiba-tiba di tag apa, ada orang minta kenalan atau gimana? Saya suka banget dapat request atau private message ya, instant message itu dari orang-orang yang di luar Indonesia, tapi orang-orang asing yang saya rasa pasti nggak kenal saya juga gitu kan. Itu kita nggak tahu kan mereka adalah mafia human trafficking atau apa kan gitu. Kamu pernah nggak? Kalau aku sering kayak saya salah juga kayak di inbox di Instagram, terus dibilang dijanjin, hai kamu bisa main film di sini, di LA, di apa gitu. Aku banyak sekali akhir-akhir ini dapat inbox kayak gitu. Kalau dulu di Facebook, yang ada sok kenal yang bilang, oh mau janjiin modeling di luar segala macam gitu. Tapi setelah aku Google, ini kok nggak ada nama agensinya. Oh jadi kamu cek, harus double check ya, jangan sembarangan ya. Bisa jadi kan itu positif, mana tahu beneran. Iya benar. Aku cek ulang detail gitu, bisa jadi penipuan. Benar, kita harus cek ulang. Aku juga kemarin sempat dapat WhatsApp dari Johnny Depp sih. Cuman beneran bersalah. Itu sih beneran kan emang. Aku juga dari Brad Pitt sih aku tolak. Ya nggak apa-apa lah, kita kan emang cewek-cewek kece emang gitu lagi. Bener banget. Tapi kalau itu beneran. Cuma sekali lagi memang kalau kalian nih cewek-cewek kece di luar sana, cowok-cowok juga sekarang atau anak-anak dapat message yang aneh-aneh gitu ya, please be careful karena ini bisa jadi mafia dari human trafficking. Kalau kamu Dito pernah ada yang menawarkan? Enggak sih Teh, paling aku pernah lihat salah satu wujudnya. Itu dia juga memperjualbelikan organ tubuh. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi janjian ketemu atau apa tiba-tiba disekep gimana? Nah itu termasuk human trafficking juga. Of course Jadi kayak nggak tahu ya, ginjal itu dijual belikan. Emang ujung-ujungnya lagi uang sih. Ya kita ya sebagai manusia juga tidak bisa haknya mereka juga. Tapi balik lagi gimana caranya menghindari hal-hal kayak gitu sih Teh sebenarnya. Nah karena kalau yang ini sudah kriminalitas sih sebetulnya, bukannya soto. Tapi kalau kita donor kan kita harus sign paper, kita harus setuju atau misalnya sudah orangnya sudah meninggal dari pihak keluarga, ada yang bilang ini kan suka ada ya, kita juga suka lihat ya, dan sekarang banyak sekali juga film-film yang based on human trafficking ya. Nah sebagai orang tua bagaimana menyikapinya? Ini saya ada seorang bapak-bapak kece banget, sudah beberapa kali hadir di sini, selalu bicara tentang hal ini itu, dan saya kagum sekali sama beliau. Ada Ikang Fauzi. Mas Ikang, selamat datang kembali. Apa kabar, sehat? Senang banget datang, silakan. Ini salam dari bini gua. Oh iya, salam balik. Hari ini. Mantap, semangat lagi. Silakan duduk Mas. Kalau sekarang saya semangat terus kita. Aku seneng banget, tapi kali ini nggak sama keluarga ya, nggak apa-apa ya. Kemarin-kemarin anak-anaknya sempat kesini. Tapi dapat salam juga. Semua dari. Dapat salam. Iya, aku senang buat Sarah Sehat. Untuk Mbak Ica juga salam ya. Aku suka lihat fotonya di Instagram. Itu sih foto aman di Instagram, ada foto dengan bantal aku di ruang tamunya. Terima kasih bantal aku di ruang tamunya. Itu bantalnya dipindah-pindahin itu. Oh dipindah-pindah setiap hari. Foto di sini pindahin lagi Sarah Sehat. Oh iya, nggak apa-apa. Asal jangan sampai di garasi aja kalau ya, salam balik ya. Tapi sekarang kita lagi bicara tentang human trafficking. Gimana caranya menyikapi di jejaring sosial. Ini anak-anak juga, apalagi anak-anak cewek kece-kece, jadi sorotan banyak orang juga gitu. Gimana cara menyikapi hal-hal seperti ini supaya kita aman, anak-anak juga aman terus? Ya sebenarnya punya anak itu menurut gue itu satu tanggung jawab yang paling besar itu, karena kan itu titipan dari Tuhan. Jadi benar-benar kita, gue targetnya kalau punya anak selalu gue pengen jadi teman mereka yang terbaik. Iya, supaya mereka bisa curhat, itu harus terbuka ya. Dan gue bersaing dengan teman-teman mereka gitu. Iya. Karena kecenderungannya anak tuh sebenarnya nggak butuh orang tua juga bisa. Iya. Jadi kita yang butuh dia. Otomatis kita yang berusaha untuk mendekatkan diri sebisa mungkin. Ada permasalahan apa-apa dia nyaman sama kita. Ya, dia nyaman, dia aman, dia trust sama kita. Nah itu ya emang kerja yang luar biasa. Tapi karena gue pikir, karena gue nganggep anak itu my soulmate ya.
Jadi dengan senang hati gue melakukan itu. Gitu. Jadi pendekatan itu harus ada. Nah tapi waktu anak-anak harus aktif. Ini anak-anak ini kan waktu masih muda terus mereka mulai punya Facebook dan segala macam. Sebagai ayah juga lumayan ngecek-ngecek, nanya-nanya. Kamu berteman sama siapa aja? Kamu ada kayak gitu juga nggak sih? Mesti gitu nggak sih? Aku trust. Saya trust. Oh gitu ya, mereka bisa menyikapi dengan bijaksana, jadi, cukup yang penting cerdas gue memberikan mereka pengarahan, pengalaman juga contoh apa adanya. Dan saya juga bilang bahwasanya laki-laki itu nggak sebaik dengan perempuan. Perempuan pemikirannya lebih jujur, lebih lurus. Laki-laki kadang-kadang ya gue kan laki-laki. Jadi ya gue cerita apa adanya. Gue cerita lewat lagu juga, lewat macam-macam. Jadi ya mereka, tapi pada saat yang privacy itu gue hargai banget. Oke. Ini penting gitu. Kalau mereka ngerasa privasinya nggak ada ya mereka nanti ngomongnya sama temennya. Sama yang lain. Iya, karena temennya bisa menjaga privasi mereka gitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu, tapi yang penting kita kasih masukan-masukan mereka sehingga mereka bisa cerdas juga ya. Nah, karena ada hal-hal tertentu yang anak-anak emang belum punya pengalaman. Iya, nah, benar. Kita sebagai orang tua yang punya pengalaman ya kita harus kasih tahu dong apa adanya. Iya, benar. Apa adanya, jangan ditutup-tutupin ya. Nah, kalau bicara soal human trafficking ini, Mas Ikang pernah denger atau pernah baca berita tentang satu kasus yang sempat bikin gemes juga nggak? Ya banyak sih. Karena keterpaksaan, ya khususnya banyak ya karena orang tuanya juga mungkin satu dan lain hal ya masalah ekonomi ya. Mungkin itu yang paling major ya kalau human trafficking ya. Jadi memang kehadiran orang tua ini penting ya. Kita mungkin rezeki kita berbeda tapi peran kita sebagai orang tua harus sama tetap. Ya benar, dan aku rasa juga peran pemerintah juga itu paling penting dalam human trafficking ini ya karena mafia-mafia dan segala macam ini kan gede banget, cuman orang-orang kecil ya. Ini juga lagi terlibat kan dalam sebenarnya ujung-ujungnya bisnis ini. Bisnis, jadi bisnisnya itu harus kita. Ini berdua juga terlibat dalam satu proyek yang ada hubungan sama human trafficking ya. Kita bicarakan sebentar lagi ya. Habis ini kita istirahat dulu ya. Kamu bengong ketiduran apa gimana nih? Terkesima ya. Oke. Yeah, we're the opposites. Yeah. Completely the opposite, day and night gitu ya. Yeah, I'm kutu buku, he's the playboy guy. Terus aku yang bawa dia ke... I'm the kutu buku. Kutu buku ya. Nanti bertemu dengan